Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, Bapak akan menjelaskan tentang sekte-sekte Khawarij. Jadi masih ada kelanjutan minggu kemarin tentang Khawarij ya. Daripada kali ini Bapak akan bahas tentang sekte-sektenya. Baik ya, mahasiswa. Sekte-sekte Khawarij. Nah, sekte-sekte Khawarij ini pertama adalah sekte Al-Muhakkimah. Sekte Al-Muhakkimah yaitu sekte asli. Nah, artinya sekte ini muncul ketika saat terjadinya arbitrase ya, perdamaian antara pengikut Ali, Muawiyah dan kedua perantara Amr bin As dan Ibnu Abu Musa yang semuanya itu menyetujui arbitrase, sehingga kelompok yang menyatakan bahwa yang mengikuti arbitrase kelompok-kelompok tadi atau orang-orang tersebut di atas seperti pengikut-pengikut Ali, Muawiyah dan kedua perantara Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari itu melakukan dosa besar. Nah, sehingga dia dikatakan kafir tuh ya. Jadi karena melakukan arbitrase dikatakan oleh kelompok ini sebagai pelaku dosa besar. Nah, kalau dia pelaku dosa besar berarti dia itu kafir. Jadi atau dia itu kafir karena melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Dosa besar politik, yaitu arbitrase, tidak mengikuti aturan Allah, la hukma illallah, tapi berdasarkan hakim yang mengadili untuk arbitrase. Nah, ini menurut kelompok Al-Muhakkimah ya. Jadi kelompok Al-Muhakkimah itu adalah kelompok asli pengikut Ali yang dianggap pengikut Ali, Muawiyah dan kedua perantara Ibnu Ash dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase itu yang dianggap kafir karena bersalah. Nah, maka dia dianggap sebagai pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar karena menyetujui arbitrase ya. Itu yang pertama, aliran pertama. Sekarang aliran kedua adalah Ajarikoh. Ajarikoh dapat menyusun barisan baru, tokohnya adalah Nafi ibnu al-Ashraq. Nah, menurut Al-Baghdadi pengikutnya lebih dari 20 orang, sedikit ya 20 orang ya. Nah, daerah kekuasaan aliran Azariko yaitu terletak di antara perbatasan Irak dan Iran ya. Perbatasan Irak dan Iran. Nah, subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakkimah, artinya lebih tajam daripada Al-Muhakkimah. Nah, kenapa? Nah, mereka menganggap bahwa yang melakukan arbitrase itu bukan hanya kafir, tapi adalah musyrik, politeis. Nah, jadi menurut Azariko, kafir di sini, kalau kafir itu hanya sebatas apa? Kalau dianggap itu politik ya, jadi dianggap tidak dengan teologi ya. Jadi politik itu tidak merembet kepada teologi, tapi sebatas dosa politik. Nah, maka dosa politik itu menurut Azariko tidak Islamnya tidak kafir ya, artinya masih tetap Islam, tapi kafirnya adalah kafir karena dia musyrik, jadi udah lebih tinggi lagi musyrik ya. Tuh, jadi aliran ini memandang bahwa yang melakukan arbitrase itu dia itu musyrik, bukan kafir dalam arti politik ya. Dia musyrik, sudah menyangkut akidah, jadi kena akidahnya ya. Jadi politik yang tadi yang kelompok Ahmad itu dimasukkan dengan teologi. Nah, kalau ini betul-betul pelaku arbitrasi itu disebut musyrik gitu ya. Jadi lebih tinggi daripada kafir ya. Nah, ini menurut Azariko ya. Nah, kemudian yang ketiga Al-Najyah. Nah, Al-Najyah ini adalah tokohnya adalah Najyah Ibnu Amir al-Hanafi Yamanmah dan Abu Fudaik. Nah, konsep ajaran dari Al-Najyah antara lain, orang yang melakukan dosa besar betul akan mendapat siksaan. Tuh ya. Tetapi bukan dalam neraka. Nah, dan kemudian akan masuk surga. Nah, jadi pertama pelaku dosa besar itu akan mendapat siksaan. Nah,
tetapi dia itu akan masuk surga harus masuk neraka dulu tuh. Jadi pelaku dosa besar arbitrase tadi yang menyetujui perdamaian itu ya, yang berapa pengikut tuh Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, perantara Amr bin Ash dan Abu Musa al-Asy'ari dan seluruh pengikut yang menyetujui arbitrase itu. Nah itu melakukan dosa besar. Nah dosa besar ini orang-orang tersebut masuk neraka. Nah setelah masuk neraka nanti akan masuk surga. Nah itu adalah al-najiyah ya. Kemudian ajaran yang kedua dari al-najiyah yaitu setiap orang wajib mengetahui Allah dan Rasulnya dan percaya seluruh apa yang diwahyukan Allah. Tuh, jadi orang itu wajib mengetahui Allah dan Rasulnya dan percaya seluruh apa yang diwahyukan Allah. Ketiga, dalam lapangan politik, Al-Najah berpendapat bahwa imam perlu hanya jika maslahat menghendaki demikian tuh. Jadi perlu adanya imam jika situasinya memungkinkan, memerlukan situasi seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada peperangan, tidak ada persoalan-persoalan, maka tidak diperlukan adanya imam. Nah ini menurut aliran ketiga dari Al-Khawarij yaitu Al-Nazah ya. Kemudian aliran yang keempat yaitu Azaridah. Nah, Azaridah yaitu pengikut dari Abdul Karim Ibnu Azrod dan merupakan salah satu teman dari Atiyah al-Hanafi dan merupakan sekte yang lebih lunak dengan ajarannya. Tuh, jadi Azaridah itu aliran atau sekte Khawarij yang agak lebih lunak ya. Nah, dia itu merupakan pengikut dari Abdul Karim Ibnu Azrod dan merupakan salah satu teman Abdul Karim ini dari Atiyah al-Hanafi. Nah, sekte ini merupakan sekte yang lebih lunak dengan ajarannya itu. Yaitu apa ajarannya? Pertama, ajarannya adalah berhijrah bukanlah kewajiban tetapi merupakan kebajikan. Boleh tinggal di luar daerah kekuasaan dan dianggap kafir tuh ya. Jadi berhijrah itu bukanlah kewajiban. Tuh. Jadi tidak wajib kalau kita berhijrah itu dari satu daerah ke daerah lain, tapi merupakan kebaikan tuh ya. Boleh tinggal di luar daerah kekuasaan dan tidak dianggap kafir. Jadi misalnya dalam suatu daerah ya, kelompok itu misalnya melihat ada kezaliman. Nah maka mereka orang yang gak setuju dengan kezaliman ini mereka pergi di luar kota itu atau pergi di daerah lain. Nah perginya daerah lain itu adalah bukan kewajiban, yang dia tidak wajib mutlak harus pergi, jadi gak wajib ya. Tapi itu adalah boleh, jadi boleh itu mubah ya. Nah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan lain ya. Dan tetap tidak dianggap kafir tuh ya. Jadi yang pindah di daerah karena hijrah itu menurut Azaridah adalah tidak dianggap kafir. Itu ajaran pertama Azaridah. Ajaran kedua dari Azaridah yaitu tidak mengakui adanya surah Yusuf dalam Al-Quran tuh ya. Jadi tidak mengakui adanya surat Yusuf dalam Al-Quran sebab Al-Quran adalah kitab suci, tidak mungkin mengandung cerita-cerita di dalamnya. Ya udah ini ya, kalau Anda logika ngaco ya, ternyata surat Yusuf ada dalam Al-Quran, ya mengapa tidak mengakui bagaimana ini? Karena ilmunya yang sangat rendah ya. Khawarij itu kan wawasan ilmunya rendah ya, itu Khawarij namanya ya, sangat rendah ilmunya. Jadi tidak mengakui adanya surat Yusuf dalam Al-Quran sebab Al-Quran adalah kitab suci, tidak mungkin mengandung cerita-cerita di dalamnya. Nah, kemudian aliran kelima adalah Sufriyah. Sufriyah ini tokohnya adalah Zain Ibnu Al-Asfar. Zain Ibnu Al-Asfar. Sekte ini hampir sama dengan golongan Azarikoh, golongan ekstrim dengan konsep ajarannya tuh. Jadi kalau yang Azarikoh dan Sufriyah itu hampir seide ya, ekstrim sekali ya dengan konsep ajarannya yang sudah dibahas di atas ya. Ajaran daripada Sufriyah itu sama ekstrimnya dengan Azarikoh, yaitu pertama orang Sufriyah tidak hijrah, tidak dipandang kafir. Jadi orang Sufriyah yang tidak hijrah tidak dipandang kafir tuh ya. Jadi orang Sufriyah kalau dia tidak hijrah di dalam wilayah ke wilayah lain, tidak hijrah tetap di wilayah itu walaupun ada kezaliman, itu tidak dipandang kafir. Nah,
anak-anak kaum musyrik tidak boleh dibunuh. Tuh, jadi anak-anak kaum musyrik tidak boleh dibunuh ya. Maka musyrik di situ banyak ya. Karena saat itu ada orang-orang yang Majusi, orang Nasrani yang menyekutukan Allah. Nah, itu dikatakan musyrik, dan anak-anaknya kaum musyrik itu tidak boleh dibunuh ya. Oke, terus kafir terbagi dua ya. Kafir terbagi dua. Pertama, kufur bin ingkar al-nikmah dan kufur bin ingkar rububiyah. Jadi pertama ingkar kepada nikmat Allah, dan kedua kufur terdapat atau ingkar terhadap rububiyah, ketuhanan ya. Ketuhanan penciptaan, yaitu mengingkari Tuhan tuh. Dengan demikian, kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam tuh ya. Jadi menurut aliran kelima ini bahwa istilah kafir itu tidak selamanya harus keluar dari Islam tuh ya. Itu kalau aliran kelima ya. Sekarang aliran keenam. Aliran keenam dari sekte Khawarij yaitu Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Moderat itu artinya apa? Dia itu tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu fundamentalis ya. Jadi berpikirannya luas, moderat itu ya. Wawasannya luas, jadi moderat luas, cara pandang memahami agama itu moderat luas ya. Nah, namanya diambil dari siapa? Pelopor Al-Ibadiyah ini, yaitu dari Abdullah ibnu Ibad. Abdullah ibnu Ibad itu sehingga melahirkan aliran Al-Ibadiyah dari Abdullah ibnu Ibad. Yang apa? Yang memisahkan diri dari golongan Azariko. Nah, jadi ada kelompok dari Azariko yang memisahkan diri. Nah, yaitu ada kelompoknya yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ibad. Maka lahir sekte baru, yaitu sekte Al-Ibadiyah ya. Nah, paham moderat dari aliran Ibadiyah ini mereka dapat dilihat dari ajarannya sebagai berikut ya. Ajarannya sebagai berikut. Pertama, orang Islam yang tidak sepaham dan mereka bukanlah musyrik, tetapi kafir. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah musyrik tetapi kafir. Orang Islam demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Sahadat mereka dapat diterima, membunuh mereka adalah haram tuh ya. Jadi membunuh mereka adalah haram. Kampung pemerintah yang kedua, ajaran yang kedua, kampung pemerintah atau ma'askar merupakan darut tauhid, daerah orang-orang yang mengesahkan Tuhan yang tidak boleh diperangi. Hanya daerah-daerah al-kufar yang harus diperangi, hanya daerah kufar yang harus diperangi. Ajaran yang ketiga dari Al-Ibadiyah adalah orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin, dan kalaupun kafir hanya merupakan kafir al-nikmah, bukan kafir al-milah, yaitu kafir agama. Jadi mengerjakan dosa besar tidak membuat keluar dari Islam tuh ya. Jadi Al-Ibadiyah itu pelaku dosa besar itu dia dikatakan kafir, tapi kafirnya bukan kafir tauhid ya, kafir nikmat aja, dan dia tetap dianggap tidak keluar dari Islam. Nah, ajaran selanjutnya yaitu yang boleh merampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada orang yang punya tuh ya. Jadi ketika perang dia menang ya, merampas harta perang itu hanya kuda dan senjata yang boleh diambil ya. Tetapi emas dan perak harus dikembalikan kepada orang yang punya, artinya yang kalah perang itu. Nah, jadi ada keadilan ya. Jadi yang diambil hanya kuda dan dan senjata, tetapi emas dan harta, perak dan lainnya itu harus dikembalikan kepada orang yang punya, yang kalah perang itu. Nah, selanjutnya aliran ke-8 dari sekte Khawarijnya itu Yazidiyah. Yazidiyah ini merupakan sekte yang
menjadi atau pengikut sekte Ibadiyah, tetapi kemudian berpendapat bahwa Allah akan mengutus Rasul dari kalangan luar Arab yang akan diberi kitab yang membandingkan syariat Muhammad. Nah, jadi aliran Yazidiyah itu semula sekte ini adalah pengikut sekte Ibadiyah, tetapi kemudian berpendapat bahwa Allah akan mengutus Rasul dari kalangan luar Arab, yaitu luar Quraisy ya, yang akan diberi kitab yang menghentikan syariat Muhammad. Nah, itu aliran Yazidiyah yang ketujuh. Sekarang aliran yang ke-8 dari sekte Khawarij yaitu Maimuniyah. Nah, aliran Maimuniyah itu tokohnya adalah Ma'mun al-Azrodi. Berbeda pendapat dalam masalah pelunasan utang pendapatnya ya. Jadi Ma'mun al-Azrodi itu berpendapat atau pendapat dari aliran ini berbeda pendapat dalam masalah pelunasan utang yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Sekte ini boleh membolehkan seorang menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki dan perempuan dari saudara dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan ya. Alasannya bahwa Al-Quran tidak menyebut wanita-wanita dalam kelompok wanita yang haram dinikahi. Mereka juga mengingkari surat Yusuf tuh ya, surat Yusuf diingkari ya, itulah kita kalau lihat berpikirnya ya lucu ya, yang sudah ada dalam Al-Quran kok mengingkari sih, ya itu mah biarkan aja mereka berpendapat itu manusia ya. Nah, jadi mereka juga mengingkari aliran ini. Mereka juga aliran ini mengingkari surat Yusuf dalam Al-Quran karena surat ini berisi kisah porno tuh. Mereka menganggap bahwa surat Yusuf itu mengandung kisah porno sehingga tidak pantas dinisbatkan pada Allah. Dan sebenarnya mereka tidak mencela Allah karena keyakinan mereka salah. Tuh ya. Nah, ini jadi aliran, ada 8 aliran Khawarij ini sangat menarik ya cara berpikir teologinya ya. Nah, cara berpikir teologinya sangat menarik dan berbeda-beda satu sama lain walaupun ada kesamaannya ya. Ada kesamaannya tapi mereka apa? Ya tadi tetap ya pelaku dosa besar itu dikatakan kafir tuh. Tapi kafirnya ada yang kafir imani, ada kafir nikmat ya. Nah, tapi juga ada yang anggap bahwa ya pelaku dosa besar itu adalah musyrik. Nah, inilah 8 sekte atau aliran Khawarij yang perlu mendapat perhatian atau kritik, karena kan kita tahu bahwa Khawarij ini adalah kelompok agama yang cara pandangnya sangat sederhana dalam memahami Al-Quran ya. Kenapa mereka sederhana? Karena tadi pendidikannya atau wawasan ilmunya kurang sehingga berpendapatnya ya kayak gitu tuh, seperti ada surat Yusuf tidak diakui di dalam Al-Quran menurut mereka karena mengandung pornografi ya gitu seenaknya udel ya. Nah, kritiknya ya gitu ya. Nah, jadi adik-adik ini terakhir sekte-sekte Khawarij. Nah, sekarang supaya kita cepat, nah sekarang berlari kepada aliran kedua. Yang pertama aliran Khawarij, sekarang aliran kedua itu aliran Syiah ya. Oke. Nah, adik-adik mahasiswa yang diberkahi Allah, aliran Syiah ini kita kalau udah mendengar Syiah ya, apalagi di Indonesia, aduh ngeri ya. Jadi bahwa Syiah itu wah harus dibumi hanguskan, harus anti Syiah yang di Indonesia itu ya. Ya kita wajar ya, karena mereka yang ngomong gitu bahkan tokohnya sendiri kurang tahu ya, tidak memahami aliran Syiah yang sebenarnya gitu ya, karena mereka dari unsur kebencian sehingga memandang aliran Syiah itu total semuanya itu adalah sesat. Nah, ini akhirnya kan para pengikutnya juga mengikuti tokoh ini ya, tokoh yang menganggap bahwa aliran Syiah itu sesat, padahal kalau dikaji secara sejarah dan teologi, nah itu kita lihat ya tidak semuanya. Nah, oke ya, jadi kalian sebagai mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan tentang aliran kalam tidak segampang, tidak mudah dipermainkan oleh tokoh-tokoh Islam yang wawasannya sempit, yang hanya mengandalkan pada kebencian, bukan literasi yang ia banggakan, bukan literasi yang dia kaji, tapi kebencian informasinya dari mulut ke mulut. Nah, jadi kalau unsur kebencian yang jadi dasar standpointnya, maka susah untuk menerima atau mempelajari sesuatu aliran gitu ya, karena dianggapnya sudah di KO aja ya. Nah, ini jadi
minat untuk belajar yang lain itu tidak ada, karena dia sudah menutup diri, eksklusif. Yang lainnya itu udah langsung total salah. Nah, itu yang sekarang berkembang di dunia Islam, terutama di Indonesia ini ya. Kita kan lihat dengar ya, anti Syiah, jadi segala yang Syiah harus diberantas. Nah, ini ngeri ya. Makanya tugas kalian sebagai mahasiswa harus memberikan pengarahan gitu, baca sejarah, baca bukunya, literasi. Jangan berdasarkan satu sisi, tapi semuanya objektif. Makanya ketika diajarkan di dunia ilmiah terlihat ya, ternyata si A itu tidak semuanya dikatakan jelek ya. Nah, kita lihat ya, supaya kalian bisa tahu tentang si A itu. Nah, pertama, tentu saja pertama kali mempelajari si A ini adalah sejarah munculnya si A ya. Sejarah munculnya si A. Nah, sejarah munculnya si A. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan awal munculnya si A. Nah, sebagian beranggapan bahwa si A telah ada semenjak masa Nabi, tepatnya pada peristiwa di Sagifah Bani Sa'idah. Ada pula yang mengatakan bahwa munculnya Syiah di masa Utsman. Yang lainnya lagi mengatakan bahwa ia muncul pasca tahkim dan terbunuhnya Ali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Syiah baru lahir setelah peristiwa di Padang Karbala tuh ya. Jadi ada berapa pendapat tuh. Ya, beragam ya, lebih dari satu ya pendapat tentang kemunculan Syiah dalam sejarah ya peradaban Islam ya. Jadi mereka berpendapat munculnya itu beda-beda tergantung cara pandang dan melihatnya serta ilmu dan pengalaman ketika memahami sesuatu. Maka wajar lahirnya perbedaan dalam memahami sesuatu. Nah, termasuk cara memahami data sejarah munculnya Syiah di dunia Islam ya. Oke ya, ada mahasiswa yang Bapak senangi, Bapak lanjutkan tentang sejarah Syiah ini. Nah, dalam perjalanan sejarah umat Islam ya, kelompok Syiah dinyatakan sebagai mazhab politik yang pertama kali tampil dalam sejarah peradaban Islam tuh ya. Jadi dianggap mazhab politik Syiah ini yang pertama kali tampil dalam sejarah peradaban Islam, mazhab politik ya. Kalau politik itu ya tentang kenegaraan, strategi menata negara. Nah, Syiah itu dianggap mazhab politik yang pertama kali dalam sejarah peradaban Islam. Nah, oke. Untuk mengetahui sebab-sebab munculnya dapat dilacak dari serentetan peristiwa yang terjadi mulai dari hari-hari pertama meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada peristiwa Sakifo, perang Jamal, perang Siffin, dan tragedi Karbala. Jadi ada 4 peristiwa. Nah, hari-hari pertama setelah meninggalnya Rasul yaitu pada peristiwa apa? Peristiwa Sakifo, perang Jamal, perang Siffin, dan tragedi Karbala. Itu akan menguak munculnya Syiah dalam peradaban Islam ya gitu. Secara historis, peristiwa Sakifo adalah peristiwa yang tak terpisahkan dengan kemunculan Syiah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dengan terangkatnya Abu Bakar Al-Siddiq, ada sebagian kelompok yang merasakan bahwa kekuasaan Ali bin Abi Thalib telah dirampas tuh ya. Sejarah mengungkapkan bahwa pada waktu itu umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok tuh ya. Jadi ketika kekuasaan Ali dirampas, nah itu ya, itu ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Ini pertama, kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad ibnu Ubadah. Yang pertama adalah kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad ibnu Ubadah. Yang kedua, golongan Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar dan Bani Hashim mencalonkan Ali bin Abi Thalib tuh ya. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad ibnu Ubadah. Yang kedua, golongan Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar, dan Bani Hashim mencalonkan Bani Hashim mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Ini dapat dikatakan cikal bakal tumbuhnya golongan Syiah dari 3 kelompok ini. Kalau dikembalikan pada penetapan istilah Syiah di atas, golongan atau faksi yang menginginkan Ali dan keturunannya menjadi khalifah, maka peristiwa di Sakifo Bani Sa'diyah
sekitar tahun 632 Masehi adalah awal dari kelahiran Syiah yang sekaligus menjadi awal kekalahan mereka. Sistem pemilihan khalifah pada saat itu dan kondisi sosiologis yang benar-benar tidak menguntungkan pihak Ali, di mana pemilihan itu didasarkan pada sistem lama, yaitu mengikuti budaya patriarchal state. Tuh, budaya patriarchal state itu ada budaya yang tadi ya, kenegaraan budaya turun menurun. Keturunannya patriarchal itu hanya negara didasarkan pada keturunan, itu raja itu ya, keluarga, itu namanya patriarchal state yang memperhatikan masalah umur, yang memperhatikan masalah umur dan kelebihan-kelebihan individu yang dimiliki. Nah, di samping itu para pendukung Ali ibnu Thalib, di samping itu para pendukung Ali ibn Abi Thalib yang mayoritas berasal dari Arab Selatan, banyak yang menyeberang ke pihak Abu Bakar karena terjadi perpecahan di dalamnya, ya. Jadi wajar ya, jadi Ali Abi Thalib pengikutnya banyak pecah pengikut Ali bin Abi Thalib itu. Dan di antara mereka ada yang berpihak kepada Abu Bakar ya. Karena apa? Ya karena mereka tadi satu sisi ingin ada yang tetap Quraisy, ada yang tidak Quraisy, jadi muncul perbedaan pandangan pada pendukung Ali bin Abi Thalib itu. Dan merupakan pendukung ini dia adalah berasal dari Arab Selatan ya. Arab Selatan itu ya Yaman ya, kalau sekarang itu Yaman ya, itu Arab Selatan itu Yaman ya. Oke, nah sekarang versi lain mengatakan bahwa golongan Syiah muncul pada saat pemerintahan Utsman ibnu Affan dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini dapat disebutkan sebagai zaman pertama kalinya perang saudara, terjadi perang saudara. Dan sekaligus zaman ini dapat juga disebut sebagai zaman baru dalam sejarah perkembangan Syiah ya. Setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, yaitu 41 Hijriah, yaitu 661 Masehi, nah, terjadilah pertarungan berebut kekuasaan antara pendukung Ali ibnu Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang jika dilihat dari segi lokasi pendukung merupakan pertarungan antara penduduk Irak, nah, yaitu Ali, dengan penduduk Syria yaitu Muawiyah. Orang-orang Kufah menuntut agar jabatan keimanan tetap dipegang oleh keluarga Ali ibnu Abi Thalib ya, Ahlul Bait. Mereka merealisasikan tuntutannya dengan mengangkat Hasan putra Ali ibnu Abi Thalib sebagai khalifah imam. Peristiwa pengangkatan Hasan sebagai khalifah ini yang menjadi awal doktrin politik Syiah ya. Nah, setelah Husain wafat di padang Karbala, kelompok Syiah terpecah menjadi dua sekte. Siapa Husain itu? Husain itu adalah anaknya Ali ya, dia merupakan cucu Rasulullah. Nah, ketika Husain ini meninggal dunia di mana? Di padang Karbala, kelompok Syiah terpecah menjadi dua sekte. Nah, penyebabnya adalah karena Husain tidak meninggalkan putra yang telah dewasa. Maka timbul pertanyaan, apakah putra yang belum dewasa berhak sah untuk menduduki jabatan imam? Nah, golongan pertama mengatakan sah karena dalam keadaan darurat, sebab Ali radhiyallahu anhu tidak meninggalkan putra atau keturunan lain dari garis keturunan Nabi melalui Fatimah. Golongan ini dinamakan golongan Imamiyah ya. Golongan kedua mengatakan tidak sah oleh karena mereka mencari putra Ali radhiyallahu anhu yang lain yang telah dewasa. Walaupun dalam diri orang itu tidak mengalir darah, nah, Nabi Muhammad tidak mengalir darah Nabi Muhammad SAW, karena itu mereka menemukan putra Ali yang lain, yaitu Muhammad Ali Hanafiyah, yang lahir dari seseorang perempuan dari kalangan Bani Hanafiyah. Golongan ini dinamakan Kaisaniyah. Dari kedua golongan ini dalam perjalanan sejarahnya berkembang menjadi beberapa sekte, dan Syiah terpecah menjadi dua golongan, yaitu Syiah Imamah yaitu Isna Asy'ariyah
yaitu Syiah Imamah, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah yaitu Isna Asy'ariyah, Syiah Imamiyah atau Isna Asy'ariyah, dan Al-Ghaliyah atau Gulat, serta Al-Zaidiyah ya. Nah, ada ya. Jadi Syiah itu terpecah menjadi pertama Syiah Imamiyah atau Isna Asy'ariyah, kedua Al-Ghaliyah atau Gulat, dan ketiga adalah Al-Zaidiyah ya. Tuh, ada mahasiswa ya, jadi latar belakang munculnya Syiah juga beragam ya, karena tadi orangnya memandangnya kan berbeda, dan kecenderungan politik yang dipakainya juga sangat beragam gitu, sehingga melahirkan pemahaman golongan atau aliran-aliran dalam ilmu kalam yang termasuk ya ini Syiah ini juga terbagi lebih dari satu gitu, yaitu tiga, yaitu pertama Syiah Imamiyah, Isna Asy'ariyah, Isna Asy'ariyah, Syiah Imamiyah, Isna Asy'ariyah, lalu Al-Ghaliyah, Gulat, dan Al-Zaidiyah ya. Oke, nah sekarang pengertian Syiah tadi, latar belakang munculnya Syiah. Sekarang B, yaitu pengertian Syiah. Kata Syiah berasal dari kata Arab yang mempunyai dua pengertian, yaitu menunjukkan arti saling menolong dan menunjukkan arti menyiarkan dan menyebarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Syiah berarti sahabat atau pengikut tuh ya. Jadi ada tiga yang mengatakan arti Syiah. Pertama, Syiah itu artinya saling menolong. Nah, kedua, menyiarkan dan menyebarkan. Dan yang ketiga adalah sahabat atau pengikut ya. Abu Bakar Aceh mengatakan bahwa istilah Syiah pada masa Nabi dipergunakan untuk menamakan 4 sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi, Al-Ghifari, Bigdad Ibnu Aswad Al-Kindi, dan Amr Ibnu Yazar ya. Nah, kata Syiah dikemukakan dengan pengikut-pengikut Ali dan penolongnya. Syiah adalah suatu golongan dalam Islam yang beranggapan bahwa Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti siapa? Pengganti khalifah Nabi, yaitu pengganti Utsman bin Affan ya. Nah, adalah menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan wasiat tuh ya. Nah, menurut McDonald bahwa para pengikut Ali atau yang mendukung Ali tidak pernah mau menerima penamaan diri mereka dengan Syiah sebagai satu golongan atau sekte ya. Nah, kaum Sunnilah yang memberikan Syiah kepada mereka itu sebagai ejekan. Nah, ini menurut McDonald ya. Tetapi menurut Montgomery Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung Ali itu bukanlah diciptaan oleh lawanan mereka, termasuk kaum Sunni, namun oleh mereka sendiri. Dan jadi ada dua pendapat ahli juga ya, yang tidak apa-apa ya cara pandangnya itu ya. Tinggal kita mengikuti mana yang dipakai, karena dasar pikiran dan pijakannya berbeda. Jadi sah dalam ilmu pengetahuan akademis itu ya, memahami sesuatu berbeda pendapat itu ya, asal dasar pijakannya, rujukannya ya, yang bisa dipegang. Terlepas dari kedua perbedaan pendapat tersebut, pada saat sekarang ini penamaan Syiah telah menjerumus kepada pengertian tersendiri, yakni apa? Yakni nama bagi sekelompok orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syekh Arustani mengemukakan bahwa Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan berpendirian keimanan atau khalifahan itu adalah berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian Nas dan Wasiyah dilakukan secara percaya bahwa keimanan itu tidak terlepas dari keturunan Ali itu. Jadi keimanan itu tidak terlepas dari keturunan Ali ya. Walaupun Asy-Syarstani menuliskan Syiah sebagai nama pengikut walaupun Asy-Syarstani menuliskan Syiah sebagai nama pengikut Ali, patut pula diperhatikan bahwa di dalam golongan Syiah itu termasuk juga mereka yang berpendirian bahwa keimanan itu berada dalam tangan Ali bin Abi Thalib dalam arti yang lebih luas. Dalam hal ini, mereka tidak membatasi bahwa yang berhak menjadi imam adalah keturunan Ali ibnu Abi Thalib dari istrinya yang lain. Mereka berpendapat bahwa
mereka berpendapat bahwa dalam hal ini mereka tidak meminta bahwa mereka menjadi imam dan keturunan Ali bin Thalib, yang hasilnya lain. Mereka memperluas keseluruhan Bani Hashim, gitu ya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa istilah Syiah dipergunakan terhadap atau dipergunakan untuk pendukung Ali dan Ahlul Bait, ya. Tuh, pendukung Ali dan Ahlul Bait itu namanya Syiah, ya. Oke ya, jadi kita sekarang paham bahwa munculnya Syiah itu kalau menurut Arustani. Jadi Arustani itu menunjukkan Syiah itu sebagai nama pengikut Ali. Pengikut Ali ini patut pula diperhatikan perlu diperhatikan bahwa dalam golongan Syiah itu termasuk juga mereka yang berpendirian bahwa keimanan itu berada dalam tangan Ali ibnu Abi Thalib dalam arti yang lebih luas. Dalam hal ini mereka tidak membatasi bahwa yang berhak menjadi imam adalah keturunan Ali ibnu Abi Thalib dari istrinya yang lain, ya. Nah, mereka berpendapat, mereka berpendapat atau memperluas keseluruhan Bani Hashim, ya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa istilah Syiah dipergunakan dalam atau untuk pendukung Ali dan ahli bait, ya. Oke, itu ya, jadi ngerti ya, jadi ahli bait itu ahli bait itu keturunan Nabi, ya. Oke, sekarang bagian ketiga yaitu sekte-sekte Syiah dan para tokohnya, ya. Nah, kita sangat menariknya Syiah ini, ya. Nah, sektenya C itu sekte-sekte Syiah dan para tokohnya. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, kelompok Syiah sendiri pada perkembangannya pecah menjadi beberapa sekte tuh. Jadi di dalam Syiah juga terpecah menjadi beberapa kelompok, ya. Nah, pertama kelompoknya kelompok Imamiyah. Nah, kelompok Imamiyah pertama kelompok Imamiyah atau kelompok Isna Asy'ariyah. Penamaan sekte ini terambil dari apa yang ditujukan oleh jumlah imam yang mereka percayai, yakni 12 imam terakhir. Selain nama tersebut, sekte ini disebut juga dengan nama Ja'fariyah. Karena sekte ini mereka bernasabkan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Imam Ja'far Muhammad Shiddiq, ya. Selain itu, sekte ini juga disebut Imamiyah karena Ali ibnu Abi Thalib dan keturunannya yang berhak menjadi imam, serta percaya bahwa umat manusia harus selalu mempunyai imam, dan mereka percaya akan datangnya Imam Mahdi setelah bersembunyi beberapa saat lamanya. Adapun jumlah 12 imam yang dipercayai kelompok Syiah Imamiyah ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama adalah Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Kedua, Zainal Abidin ibnu Husain. Ketiga, Muhammad ibnu Ali Bagir. Ketiga adalah Muhammad ibnu Ali Bagir. Ketiga adalah Muhammad ibnu Ali Bagir. Keempat, Ja'far Muhammad Sabik. Lalu kelima, Musa bin Ja'far al-Khadim. Terus keenam, Ali ibnu Musa. Ketujuh, Al-Ridho. Kedelapan, Muhammad ibnu Al-Jawab. Kesembilan, Ali bin Muhammad. Kesepuluh, Al-Hadi. 11, Al-Hasan ibnu Ali Al-Azkari. Yang ke-11 adalah Al-Hasan ibnu Ali Al-Azkari. Jadi yang ke-11 adalah Al-Hasan ibnu Ali Al-Zakari. Yang ke-11 adalah Al-Hasan ibnu Ali. Yang ke-11 adalah Al-Hasan ibnu Ali Al-Azkari. Yang ke-11 adalah Al-Hasan ibnu Ali Al-Azkari. Dan yang ke-12 adalah Muhammad bin Hasan Al-Muhtasar atau Al-Mahdi, itu ya. Al-Mahdi itu yang ke-12, ya. 12 yang merupakan imam mereka itu yang ke-12 itu Imam Mahdi, Al-Mahdi, ya. Oke ya. Adik-adik mahasiswa, Bapak lanjutkan. Pada Muhammad ibn Hasan Al-Muntasar Al-Mahdi berhentilah rangkaian imam yang menyata. Jadi imam itu berhenti pada Imam Mahdi karena Imam Mahdi itu dianggap imam yang 12. Karena Muhammad ibnu Hasan Al-Muntasar atau Al-Mahdi tidak meninggalkan keturunan, tuh ya, tidak meninggalkan keturunan sehingga berhenti menganggap bahwa
imam itu selesai setelah Al-Mahdi lahir, setelah Ahmadi. Karena setelah Ahmadi tidak ada keturunan lagi ya. Tuh. Ia diyakini Ahmadi itu diyakini bersembunyi dari pandangan umum, hanya dapat temui oleh orang-orang yang khusus ya. Dalam perjalanan sejarahnya, Syiah Imamiyah ini terpecah menjadi dua sekte, yaitu Syiah Ismailiyah dan Syiah Isna Asy'ariyah. Perpecahan ini terjadi setelah meninggalnya Imam Ja'far Muhammad Shodiq. Tuh ya. Syiah Ismailiyah berpendapat bahwa imam yang ketujuh adalah jatuh pada Ismail dan inilah imam-imam yang nyata. Karena itu sekte ini juga disebut dengan sekte Syiah Sabi'i. Syiah Sabi'i ya, disebut juga Syiah Sabi'i ya. Sedangkan sekte Syiah Isna Asy'ariyah berpendapat bahwa Ja'far Muhammad Shodiq tidak pernah menyerahkan jabatannya kepada putranya yang tertua yaitu Ismail. Tetapi jabatannya itu diserahkan kepada Musa ibnu Ja'far al-Qadim. Alasannya adalah Ismail telah meninggal lebih awal daripada ayahnya. Jadi tidak logis kalau imam diserahkan kepada yang lebih dahulu meninggal. Dan bahwa Imam Ja'far sempat akhir hayatnya tetap memegang imam. Karena itu Ismail tidak berhak mendapat jabatan imam ya. Nah, kedua aliran Syiah kedua itu Syiah Gulat. Nah, Syiah Gulat di penghujung pemerintahan Khalifah Utsman yaitu tahun 644 sampai 656 Masehi, gerakan-gerakan Syiah mulai tampil di permukaan dan menjadi suatu gerakan yang kuat. Dalam situasi yang tidak menentu, ditambah lagi tersebarnya fitnah kekhalifahan Utsman. Tiba-tiba muncul sosok pria masuk Islam bernama Abdullah ibnu Saba. Ya, dengan mencermati kondisi seperti itu, Abdullah ibnu Saba memicu untuk melahirkan gagasan yang bisa dijadikan dasar dalam rangka menarik perhatian masyarakat Islam saat itu. Abdullah ibnu Saba menindaklanjuti gagasan-gagasannya dengan berlindung di balik kebesaran Islam. Kemudian mengambil dua langkah penting dengan dua sasaran pokok. Nah, pertama, mengorganisasi kaum oposisi, kaum yang melawan pemerintahan yang sah ya, karena mereka kecewa tidak terpilih wakilnya, itu namanya kaum oposisi. Nah, mengorganisasi kaum oposisi dengan slogan mencintai serta mendukung Ahlul Bait dengan tujuan terciptanya simpati dari kaum muslimin. Yang kedua, mengadakan asimilasi pendapat dari filsafat dalam alam pikiran Syiah, membawa riwayat-riwayat, hadis-hadis serta menaburkan benih-benih pikiran sesat kemudian dianggap sebagai pandangan Syiah. Jadi kelompok ini sasaran pokok. Jadi kemudian langkah yang penting dalam dua sasaran pokok ini, yang pertama mengorganisasi kaum oposisi dengan slogan mencintai serta mendukung Ahlul Bait dengan tujuan terciptanya simpati dari kaum muslimin. Yang kedua, mengadakan asimilasi pendapat atau penyatuan pendapat dari filsafat dalam alam pikiran Syiah, membuat riwayat-riwayat yaitu riwayat dan membuat hadis-hadis serta menaburkan benih-benih pikiran sesat kemudian dianggap sebagai pandangan Syiah tuh ya. Jadi ada anggapan bahwa Syiah itu sesat ini dari sini ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Keuletan Abdullah ibnu Saba dalam mengaktualisasikan langkah-langkahnya diapresiasi kaum muslimin tuh ya. Pada perkembangan sejarahnya, beliau tercatat sebagai peletak batu pertama paham Sabaiyah yang dikenal dengan mazhab Syiah ekstrim yaitu Gulat ya. Keekstrimannya dapat dipahami ketika dialog Ali dengan Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba berkata kepada Ali, anta, yaitu anta Allah. Maksudnya kata-kata ini, engkaulah Sayyidina Ali sesungguhnya bersifat Tuhan. Mendengar kata-kata tersebut, Ali tersentak dan marah. Kemudian Abdullah ibnu Saba diasingkan
ke Madain. Madain itu yaitu suatu kota di Arab Utara ya, Arab Utara. Nah, agaknya Syiah Gulat ekstrim terlalu berlebihan menempatkan seseorang pada posisi yang tidak semestinya. Ya, hal ini dapat dipahami ketika mengangkat Ali ke derajat kenabian dan ke derajat ketuhanan, bahkan menjadikan Ali lebih tinggi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya. Nah, Gulat ini ya, Syiah Gulat ini yang mengotori Syiah ya. Nah, dengan mengamati pernyataan tersebut, nampak telah adanya penyimpangan dari akidah yang sebenarnya. Sebab sebagaimana ekstrimnya seseorang dalam mengungkapkan rasa cinta atau dukungannya terhadap seseorang tidak mungkin menempatkannya di atas kenabian, terlebih lagi menempatkannya ke derajat ketuhanan. Sebab di satu sisi bertentangan dengan kaidah kalamiyah bertentangan dengan kaidah kalamiyah, dan pada sisi lain telah peruntungan akidah yang tersusun rapi. Ada akidah Islam tentunya ya, jadi akidah Islam tersusun rapi. Jadi bertentangan dengan kalamiyah dan akidah Islam yang murni. Jadi penempatan Ali sebagai Tuhan atau sebagai orang yang melebihi Nabi atau melebihi Tuhan atau sama dengan Tuhan itu bertentangannya dengan kaidah kalamiyah dan akidah yang tersusun rapi dalam Islam ya. Nah, selanjutnya Sayyidina Ali pernah berkata, akan binasa siapa yang melampaui batas dalam mencintaiku. Nah, kalimat ini memberikan isyarat larangan pemujaan terhadap diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Syiah Gulat sebetulnya tidak layak disebut Syiah, atau dengan kata lain mereka tidak punya kewenangan untuk memakai kata Syiah. Bahkan lebih tegas lagi, mereka dinilai telah keluar dari Islam itu sendiri ya. Nah, terus kita lihat aliran Syiah ini. Pada perkembangan selanjutnya, Syiah Gulat terpecah beberapa golongan. Nah, Al-Stani membagi Syiah Gulat ke dalam 11 golongan, yaitu pertama Asabiyah, kedua Al-Kamiliyah, ketiga Al-Ba'iyah, keempat Al-Mugiriyah, kelima Al-Mansuriyah, keenam Al-Katobiyah, keenam adalah Al-Khattabiyah, ketujuh Al-Kayaliyah, kedelapan Al-Hishamiyah, kesembilan Al-Numaniyah, 10 Al-Yunusiyah, dan 11 Al-Nusairiyah ya. Jadi menurut Al-Stani Syiah Gulat itu terbagi menjadi 11 ya. Nah, Syiah Gulat dalam perkembangannya termasuk golongan kecil ya, yaitu karena menyimpangnya kecil ya. Dalam catatan sejarah dinyatakan bahwa setelah kaum muslimin memahami berbagai macam kesesatan Syiah Gulat, secara terpaksa atau tidak mereka tinggalkan sekte ini, dan akhirnya banyak yang berakhir riwayat hidupnya dan hanya mempunyai pengikut sedikit sekali. Itu ya, Gulat itu sedikit sekali kan bertentangan dengan ajaran Islam. Coba kita lihat, jadi Gulat ini kalau kita lihat pengaruh dari pemahaman tadi agama lokal dari Iran itu ya. Siaran di Iran itu agama Majusi ya. Jadi kelihatan kalau ada yang lebih mulia manusia itu dianggap melebihi nabi atau Tuhan. Nah, ini karena ada agama lokal itu, pemahaman agama lokal yang ada di Iran itu ya, sehingga kalau dengan Islam ya bertentangan ya. Jadi bukan Syiah lagi, itu orang yang membawa baju Islam ya atas nama Islam, padahal dia sendiri inti ajarannya adalah mengembangkan ajaran musyrik dari agama lokal mereka, berbaju atau berasaskan nama Islam. Jadi keliru ya, karena ajaran pokoknya bertentangan dengan akidah Islam dan kaidah kalamiyah ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, nah, jadi kaidah kalamiyah dan kaidah tauhid itu jadi dasar untuk mengukur apakah aliran Syiah itu benar atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan akidah Islam ya. Oke ya. Nah, sekarang ajaran Syiah yang ketiga, aliran Syiah yang ketiga itu Syiah Jaidiyah. Nah, Syiah Jaidiyah ini adalah Syiah yang tidak mengalami perpecahan selama masa 3 imam, yaitu Ali ibnu Abi Thalib, Hasan ibnu Ali, dan Husain ya. Akan tetapi setelah terjadinya peristiwa Karbala yang menewaskan Husain tanggal 10 Muharram tahun 68 Hijriah atau 687 Masehi, maka mulailah timbul perpecahan. Kelompok pertama berpendirian bahwa imam keempatlah putra Husain, yaitu Ali Zainal ibnu al-Shajjah.
Nah, kendati pun ia belum dewasa karena keadaan darurat sebab Ali tidak meninggalkan keturunan dari garis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Fatimah Al-Zahra. Nah, jadi aliran Syiah Zaidiyah ini tidak mengalami perpecahan selama masa 3 imam. Imam pertama itu Ali ibnu Abi Thalib, kedua Husain ibnu Ali, kedua adalah Hasan ibnu Ali, dan ketiganya Husain. Jadi Ali ibnu Abi Thalib, Hasan ibnu Ali, dan Husain. Nah, 3 imam itu. Jadi selama masa 3 imam itu Syiah Zaidiyah tidak mengalami perpecahan. Nah, akan tetapi setelah terjadinya peristiwa Karbala dengan menewaskan Husain tanggal 10 Muharram tahun 68 Hijriah atau 687 Masehi, maka mulailah timbul perpecahan. Kelompok pertama berpendirian bahwa imam keempatlah putra Husain, yaitu Ali Zainal ibnu As-Sajjah. Kendati pun ia belum dewasa karena keadaan darurat sebab Ali tidak meninggalkan keturunan dari garis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Fatimah Al-Zahra. Nah ya. Sementara kelompok kedua percaya bahwa imam keempat adalah putra Ali ibnu Abi Thalib yang telah dewasa, yakni Muhammad ibnu Hanafiyah, yaitu Muhammad ibnu Hanifah, yakni Muhammad ibnu Hanifah, putra Ali ibnu Abi Thalib yang dilahirkan dari seorang perempuan dari Bani Hanafiyah. Jadi secara hereditas, secara keturunan, ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan ini disebut Kaisaniyah. Ya. Setelah kematian Imam As-Sajjadah, terjadi lagi kemelut dalam tubuh Syiah. Kelompok pertama memilih putra Al-Sajjadah yang bernama Muhammad Al-Baqir sebagai imam kelima. Tuh. Sementara imam kedua memilih Zaid al-Syahid putra al-Sajjadah, yang lainnya dikenal dengan Syiah Zaidiyah. Setelah kematian Imam kematian Imam al-Sajjadah, terjadi 3 kemelut dalam tubuh Syiah. Kelompok pertama memilih putra al-Sajjadah yang bernama Muhammad al-Baqir sebagai imam kelima. Sementara imam kedua memilih Zaid al-Syahid putra al-Sajjadah, yang lainnya dikenal dengan Syiah Zaidiyah. Dengan demikian, Syiah Zaidiyah adalah penisbahan kepada pendirinya Zaid ibnu al-Zainal Abidin ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di Madinah tahun 80 Hijriah dan syahid tahun 1202 Hijriah. Zaid dibaiat di Kufah pada masa kekhalifahan Hisham ibnu Abdul Malik. Dalam perjalanan sejarahnya, kelompok Syiah ini mengalami berbagai tekanan dan provokasi dari pihak penguasa dinasti Umayyah. Akibat pendirian mereka yang mengharuskan berjuang untuk merebut kekuasaan. Ya. Hal ini dapat dilihat pula pada perjuangan mereka yang melakukan seperti pada pertempuran melawan pasukan Yusuf ibnu Umar. Nah, di mana pertempuran ini diakhiri dengan wafatnya Imam Zaid oleh ganasnya pasukan pemerintah di Kudasat. Putra Zaid bernama Yahya menggantikan kedudukan ayahnya. Ia menyusun kekuatan kemudian mengumumkan pemberontakan, tapi akhirnya ia pun menemui nasib yang sama. Dengan ayahnya. Ia tewas dan dibakar pada tahun 125 Hijriah. Masa pemerintahan Malik ibnu Yazid, ya. Penggantinya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hasan ibnu Al-Hasan, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tewas di ujung pedang Isa ibnu Mahan. Itu pasukan Al-Mansur. Jadi Isa ibnu Mahan, jadi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hasan ibnu Al-Hasan, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tewas di ujung pedang Isa ibnu Mahan atau pasukan Al-Mansur. Jadi tewasnya siapa?
Penggantinya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hasan ibnu Al-Hasan. Penggantinya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hasan ibnu Al-Hasan, cucu Nabi SAW, yang tewas di ujung pedang Isa ibnu Mahan, yaitu pasukan Al-Mansur. Penggantinya yaitu saudaranya yang bernama Ibrahim, yang juga tewas dalam sebuah pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur pada tahun 145 Hijriah pada tahun 145 Hijriah. Nah, kekosongan pemimpin dalam aliran Zaidiyah ini sempat menimbulkan kekacauan sehingga munculnya Nasir di-Ususi, seorang keturunan saudara laki-laki Zaid dari Quraisyan. Karena dikejar-kejar oleh penguasa, maka ia lari ke ke Mazandaran di Tabaristan, di mana penduduknya masih belum beragama Islam. Berkat usahanya, ia berhasil menarik sebagian besar penduduknya masuk Islam dan mereka menganut paham Zaidiyah. Ia dijadikan imam Zaidiyah sampai beberapa keturunan, ya. Nah, terus ya, kita lihat sedikit lagi ya adik-adik ya. Nah, menurut Abdul Wahid Wafi, mazhab Zaidiyah adalah mazhab terbesar di Yaman Utara. Imam-imam yang mengikuti mazhab Zaidiyah keturunan sampai pada Hamid al-Din di Yaman. Ia adalah seorang khalifah umat Islam dan yakni sebagai keturunan Zaid. Nah, sampai zaman ini mayoritasnya adalah penduduk Yaman Utara, pengikut mazhab Zaidiyah, khususnya golongan terkemuka, ya. Ulang lagi ya. Nah, jadi menurut Abdul Wahid Wafi mazhab Zaidiyah, menurut Abdul Wahid Wafi mazhab Zaidiyah yang adalah mazhab terbesar di Yaman Utara, ya. Imam-imam yang mengikuti mazhab Zaidiyah berketurunan sampai pada Yahya Hamid al-Adin di Yaman. Ia adalah seorang khalifah umat Islam dan yakini sebagai keturunan Zaid. Sampai zaman ini mayoritas penduduk Yaman Utara adalah pengikut mazhab Zaidiyah, khususnya golongan yang terkemuka. Zaidiyah menetapkan bahwa imamah berasal dari keturunan Fatimah al-Zahra dan tidak mengakui selain dari keturunan putri Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan implikasi penolakan terhadap keimanan Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Di samping itu, menurut Zaidiyah, seorang yang ingin menduduki jabatan imam harus berjuang untuk mendapatkan jabatan tersebut, karena golongan ini mengancam keras imam yang fasif tanpa ada perjuangan. Menanti dukungan bukanlah suatu sikap yang pantas bagi seseorang yang menyatakan dirinya berhak menduduki jabatan imam. Itulah sebabnya Zaid menolak hak Muhammad al-Baqir dan hak ayahnya sebagai imam, ya. Zaidiyah memperbolehkan semua keturunan Fatimah baik dari Hasan maupun Husain dengan syarat berilmu, bertakwa, ringan tangan, berani dan berkampanye serta berjuang untuk mendapatkan keimanannya itu. Mengenai kedudukan Ali ibnu Abi Thalib dan para khalifah sebelumnya, Zaid berpendapat bahwa Ali ibnu Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah SAW yang terbaik. Akan tetapi khalifah diserahkan kepada Abu Bakar demi keselamatan umat, ya. Hal ini didukung oleh pemikiran yang rasional dan moderat sebagaimana dalam ungkapan di atas. Maka wajar golongan ini tidak mengklaim kafir terhadap Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang sering disebut merampas hak Ali sebagaimana paham sekte-sekte Syiah lainnya. Menurut Zaidiyah, kekhalifahan mereka itu sah karena mereka diangkat oleh kesepakatan umat Islam dalam waktu dan kondisi yang memerlukan kepemimpinan mereka. Hal ini sesuai dengan konsep imamah Zaidiyah yang mengakui adanya khalifah yang utama sekalipun ada yang lebih utama. Nah, pengakuan tentang sahnya khalifah selain Ali ibnu Abi Thalib mendapat reaksi keras dari Kufah, karena mereka tetap tidak mengakui khalifah selain Ali ibnu Abi Thalib, yaitu golongan ini sangat menentang pendapat Zaid tersebut dan menolaknya. Golongan ini dinamai Rafidah atau golongan yang menolak.
Selain dengan persyaratan yang ditempatkan Zaid untuk jadi imam, maka ia sendiri memenuhi persyaratan tersebut. Ia berusaha untuk menjadi orang alim, berpengetahuan yang luas, memiliki keberanian. Nah, Zaid sama sekali menolak adanya yang maksum dan menurutnya tidak ada imam dalam kegelapan dan tersembunyi yang diliputi oleh misteri. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Zaid tidak mengakui Imam Al-Mahdi yang misteri dan jauh dari logika Zaid. Sebagaimana pendapat sekte Kaisinia, ya. Ada kemungkinan pemikiran rasional Zaid tersebut mengaruhi pemikiran Wasil bin Atho, salah seorang gurunya, dalam memahami obsesinya untuk mendalami dan menuntut ilmu pengetahuan. Dari sinilah Zaid dapat menyerap beberapa konsep dalam ilmu kalam dan Zaid sendiri memberi keleluasaan berijtihad kepada pengikutnya. Karenanya tidak haram dari golongan ini lahir dari mujtahid di bidang fikih seperti Hasan ibnu Zaid bin Muhammad ibnu Ismail al-Qasim ibnu Ibrahim al-Aloki. Di samping paham-paham di atas, Zaidiyah juga dianggap kelompok yang menolak konsep taqiyah, yaitu konsep tentang sikap kehati-hatian atau menyembunyikan identitas dan tidak terus terang di depan lawan. Juga menolak paham ismah, yaitu keyakinan bahwa para imam dijamin oleh Allah SWT dari bentuk salah, lupa dan dosa, juga tentang paham istisar atau ikhtifa, yaitu imam ketika dalam keadaan mati merahasiakan identitas diri, ya. Nah, itu adalah tentang Zaidiyah. Mencermati paham-paham Zaidiyah tersebut di atas, maka nampak semua doktrin Syiah Zaidiyah bertolak belakang dari Syiah lainnya, kecuali dalam hal Ali ibnu Abi Thalib sebagai seorang yang mulia dan juga memiliki hak setelah Rasulullah SAW. Jadi adalah mengembangkan ajarannya maupun keyakinannya tidak didominasi unsur emosional sebagaimana aliran lainnya yang selalu mengungkit-ungkit masa silam yang pernah penuh dengan tragedi. Akan tetapi kejernihan berpikir dalam menerapkan logika menjadi landasan kelompok di dalam menyebutkan ajarannya. Dalam perkembangan selanjutnya, Syiah Zaidiyah mulai melemah karena banyaknya kritikan-kritikan akibat paham dan doktrinnya yang berbeda dengan Syiah lainnya. Faktor lain yang tidak menyebabkan kelemahannya golongan ini adalah karena mereka suka dan bersedia mengangkat senjata di dalam medan perang, terutama terhadap pemerintahan yang mereka anggap zalim. Karena itu beberapa pemimpin Zaidiyah selalu tewas dalam peperangan, ya. Jadi demikian aja dulu kelompok-kelompok Syiah, ya. Nah, nanti mungkin selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang ajaran Syiah pada video selanjutnya. Oke, sekian sebagai kata akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.